Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan film Dohua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat sosok tua yang turun dari lubang. Dia berbicara dengan suara yang jelas. Mengapa Penatua punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Sosok tua itu tetap tertahan perlahan ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia melirik ke arah Xiao Yan yang memiliki tubuh bagian atas telanjang dan membentak. Kamu sudah lama berada di bawah. Saya pikir Anda telah menemui masalah yang merepotkan. Ziyan dan orang-orang itu berulang kali bertanya kepada saya apakah mereka boleh datang ke sini. Bagaimana saya bisa menyetujui permintaan mereka mengingat bahayanya tempat ini. Oleh karena itu, saya hanya bisa turun sendiri. Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Dia menarik cincin seputih salju yang menyembunyikan Tian Huo Zunze di balik lengan bajunya tanpa menarik perhatian. Lebih baik merahasiakan masalah Tian Huo Zunze. Akan lebih merugikan daripada menguntungkan jika orang lain mengetahuinya. Meskipun Xiao Yan mempercayai tetua pertama Su Qian, bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan seorang ahli yang pernah menjadi elit Dou Zun. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Penatua pertama Su Qian tentu saja tidak memperhatikan tindakan kecil Xiao Yan. Kakinya menginjak udara kosong dan berhenti di depan gua. Matanya menyapu Xiao Yan dan dia tanpa sadar mengeluarkan seruan ketika dia merasakan perubahan dalam aura Xiao Yan. Dia bertanya, "Kamu telah menerobos." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Saya secara kebetulan telah menerobos sebelum Penatua pertama turun." "Ceka, anak kecil. Kecepatan latihan ini benar-benar terlalu mirip monster. Saat itu, ketika saya masih di kelas Dou Haung, kemajuan tercepat saya memakan waktu sekitar 1 tahun atau lebih. Tapi dibandingkan dengan Anda, ini agak memalukan." Su Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kecepatan latihan orang ini benar-benar merupakan pukulan bagi orang lain. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tersenyum. Dia tidak memberitahu Penatua pertama Su Qian tentang orang-orang kadal api di bawah magma atau tentang masalah manik-manik api. Yang terbaik adalah jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini setelah dia pergi. Bagaimanapun, ada rahasia yang tersimpan selamanya di hati Xiao Yan di dasar magma. Saat rahasianya terungkap, kemungkinan besar seluruh benua Dou Qi akan gemetar karenanya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Dou Di sudah cukup membuat mata semua orang menjadi merah karena iri dan bertingkah gila. Xiao Yan secara acak mengambil jubah dan menaruhnya di tubuhnya. Setelah itu, dia membalik tangannya dan Flame Gathering Pot muncul di tangannya. Dia tersenyum diam-diam kepada Su Qian dan berkata, "Tetua pertama, lihat dan lihat apa ini." Kenapa? Apakah kamu sudah menyimpan api hati di dalamnya?" Su Qian tersenyum saat melihat ini. Setelah itu, dia menerima Flame Gathering Pot dan meliriknya. Wajahnya langsung menegang ketika dia merasakan api hati yang membubung di tubuhnya beberapa saat kemudian. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana Heart Flame biasa bisa menggerakkan Heart Flame di dalam tubuhnya? Ini, kekakuan di wajah Su Qian berlanjut sejenak. Setelah itu, Su Qian tampaknya telah mengingat sesuatu dan keterkejutan yang dipenuhi rasa tidak percaya langsung muncul di matanya. Dia merasa bosan saat melihat Xiao Yan lagi. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, "Sudahkah kamu menempatkan api hati jatuh ke dalamnya?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Ini memang api hati jatuh yang asli." "Kamu, kenapa kamu tidak menggunakan otakmu? Aku sudah mengatakan bahwa ketidakhadiran api hati jatuh dari Akademi dalam bisa menyelamatkan kita dari masalah. Sekarang setelah Anda menundukkannya, mengeluarkannya lagi akan sangat merugikan Anda. Anda mungkin akan tetap berada di level ini selamanya. Bagaimana kamu akan pergi dan bertarung dengan Hall of Souls dengan cara seperti ini?" Su Qian mengatupkan giginya dan berbicara dengan kebencian yang berasal dari Xiao Yan yang tidak mampu memenuhi harapannya. Xiao Yan tertegun saat melihat sikap tetua pertama Su Qian. Dia segera pulih setelah tiba-tiba memahaminya. Tampaknya Su Qian mengira Xiao Yan telah mengeluarkan api hati jatuh dari tubuhnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Kehangatan juga muncul di hatinya saat dia melakukannya. "Tetua pertama, kamu salah. Ini memang api hati yang jatuh. Namun, ini bukanlah masa lalu. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu lemah?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. "Ini bukan api hati yang jatuh dari masa lalu?" Su Qian kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Baru setelah itu dia pulih.
Api hati yang jatuh di panci pengumpul api ini sepertinya agak terlalu lemah. Itu jauh lebih rendah daripada kengerian api hati jatuh di masa lalu. Su Qian memegang panci pengumpul api dengan kedua tangannya. Dia tertegun sejenak sebelum dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan muncul di matanya saat dia dengan gembira berkata, "Maksudmu, kamu telah menemukan api hati jatuh yang lain?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, api hati jatuh ini juga merupakan sesuatu yang ditemukan di dunia magma. Namun, saat ini masih dalam tahap awal, selama para tetua dari Akademi Dalam yang mempraktekkan metode Qi Afinitas Api menuangkan Dao Qi dalam jumlah yang tak henti-hentinya ke dalamnya. Api hati yang dihasilkannya akan tetap memungkinkan menara pemurnian Qi Langit berkobar untuk sekali lagi digunakan kembali. Setelah beberapa waktu berlalu, api hati jatuh ini mungkin juga dapat berevolusi lagi dan memiliki kecerdasannya sendiri. Pada saat itu, ia pasti tidak akan menolak Akademi Dalam setelah Akademi Dalam mempersiapkannya begitu lama. Oleh karena itu, menara pemurnian Qi Langit berkobar mungkin bisa tetap terbuka selamanya. Kegembiraan di wajah Su Qian menjadi sangat pekat saat mendengarkan kata-kata lembut Xiao Yan. Jelas sekali, dia sangat bersemangat karena bisa menghidupkan kembali menara pemurnian Qi Langit berkobar sekali lagi. Sungguh tidak terduga bahwa dunia magma ini benar-benar membuat api hati jatuh lagi. Bahkan kepala sekolah saat itu tidak menemukannya. Su Qian menghela nafas terlebih dahulu sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia memegang panci pengumpul api seolah-olah itu adalah harta karun dan menghadap Xiao Yan dengan wajah penuh senyuman. Dia berkata, "Ini sangat berat bagimu. Anak kecil, Anda telah mengambil api surgawi, yang sudah matang dengan karakter liar yang sulit dijinakkan, tetapi akhirnya kembali ke Akademi Dalam sebagai bayi api surgawi, yang patuh. Semua ini bisa dikatakan saling meniadakan. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa bersalah di masa depan." Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Kini, dia benar-benar merasa lega. Dia juga mempunyai perasaan yang cukup terhadap Akademi Dalam. Menara pemurnian Qi Langit berkobar sangat penting bagi Akademi Dalam. Namun, efeknya hilang karena dia cukup senang karena saat ini dia mampu menebusnya. Dengan benda ini, setidaknya aku bisa bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia bertanya tentang hal itu di masa depan. Api hati jatuh adalah sesuatu yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk menyegelnya. Pendirian menara pemurnian Qi Langit berkobar juga merupakan gagasannya. Jika dia kembali dan melihat bahwa benda ini telah kehilangan efeknya, sepertinya aku tidak akan bisa menghindari kekacauan. Tangan Su Qian menggosok panci pengumpul api, dan dia menghela nafas sebelum tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan merasa sedikit malu saat dia melihat Su Qian yang tampak seolah-olah dia telah meringankan beban yang besar. Di masa lalu, penatua pertama selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, hatinya sebenarnya telah memikirkan hal ini sedemikian rupa. Namun, masuk akal jika dipikir-pikir, menara pemurnian Qi Langit berkobar sangat penting. Jika itu hilang begitu saja, bahkan hati Xiao Yan pun pasti akan merasakan kekecewaan. Tangan Xiao Yan meraih bagian belakang gua. Sosok hitam membawa peluit pelan yang terdengar jelas. Akhirnya, ia berubah menjadi penguasa berat yang jatuh ke tangan Xiao Yan. Dia membalik dengan tangannya dan penggaris yang berat itu dimasukkan di belakangnya. Sudut mulutnya segera terangkat menjadi senyuman dingin saat dia berkata dengan nada tegas, "Sekarang." Bau Xiao Yan sedikit bergetar saat kata-katanya terdengar. Sepasang sayap tulang indah seperti batu giok perlahan terentang. Setelah itu, tulang sayap dikepakkan. Raungan guntur samar bergema di dunia magma yang tenang ini saat sosok Xiao Yan berubah menjadi kabur yang melesat ke lubang masuk. Su Qian tanpa sadar membelai janggutnya sambil melihat punggung Xiao Yan yang dipenuhi aura pembunuh. Dia bergumam, "Han Feng yang menyedihkan." Awalnya, dia bisa dianggap sebagai otoritas besar di wilayah sudut hitam. Pada akhirnya, sayangnya dia bertemu Xiao Yan. Sepertinya mata Yao Zunze menjadi semakin tajam. Su Qian juga tersenyum lebar setelah mengatakan ini. Setelah itu, langkah kakinya menginjak udara kosong saat tubuhnya mengikuti di belakang Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Kali ini, pertarungan antara keduanya, yang memiliki guru yang sama, kemungkinan besar akan mencapai kesimpulan.